siapa? Kenapa pakai tenaga gaib nyelamatin aku? Berhenti! Panah pemusnah roh! Jati Wibowo. Putri salah orang. Berani tunjuk wajah asli? Kita tak sejalan, tak perlu bertemu. Kenapa bawa panah pemusnah roh? Kenapa terobos Villa Taman Utara? Tapi ingkar Bagas Mahendra, kau tahu apa akibatnya kalau roh jiwanya musnah? Mutsu, ku tahu itu kau. Gerakanmu tadi persis seperti dulu. Paduka Putri, jaga diri saja. Jati Wibowo. Jati Wibowo, keluar! Jati Wibowo, keluar! Kau keluar temui aku. Kenapa kau pura-pura tak kenal? Kenapa bisa begini? Bagaimana? Kembalikan ingatanku. Jati. Kembalikan. Manggil aku ke sini, ngapain? Kau beri aku hadiah yang sangat kusukai. Aku juga harus balas hadiah. Lihat. Hadi. Kini, ku beri hatiku padamu. Jagalah baik-baik. Baik. Aku janji. Akan kukenakan di dekat hatiku sampai akhir hayat. Ya? Maaf. Aku ingkar janji. Baginda, ada keluhan lagi hari ini? Dada sesak, napas pendek. Setelah meraba nadi, napas Baginda stabil. Sudah terdiagnosis apa? Kalau Baginda sesak napas, hamba akan segera meracik obat penguat untuk Paduka. Jantung, paru-paru. Pasti Baginda minum. Baginda bisa bernapas lancar. Beta hari ini bukan cuma dada sesak, napas pendek, masih kepala mau pecah. Kok lagi nyusahin aku? Nadinya tak ada masalah.
Sudah ketemu penyakitnya? Baginda, terlalu khawatir memikirkan negara. Untuk Paduka, hamba buatkan obat penenang. Pasti bisa meredakan sakit kepala Paduka. Baginda, hari ini tak hanya sesak napas. Kepala serasa pecah, makan pun tak enak, tidur juga tak nyenyak. Kok tiap hari susahin aku, Paduka? Nadi Paduka jelas baik sekali. Sudah ada diagnosis? Paduka, sejak kapan gejala ini mulai muncul? Berapa lama? Saat tak bertemu Paduka, selalu begini. Bertemu Paduka, jadi pelan-pelan agak mereda. Baginda dengar ilmu klan tabib suci. Tak ada tandingannya. Paduka, gadis suci klan tabib suci. Sudah beberapa hari di sini, belum tahu Baginda ini sakit apa. Tiap hari bawa obat tak guna, kelabui raja ini. Paduka tak merasa malu. Ampuni hamba, bodoh. Baginda, mohon waktu. Hamba pasti sembuhkan penyakit keras Baginda. Baginda Mahendra ini, jangan-jangan kena penyakit rindu. Mana mungkin, bahkan rupa hamba belum pernah lihat. Kalau ini cuma penyakit rindu, dia pasti rindunya sama orang lain. Betul. Gimana? Jangan-jangan Baginda rindu seseorang. Kena penyakit rindu. Ku bilang, ilmumu belum matang. Aku tanya kamu. Buku pengobatan mana yang pernah nyebut penyakit rindu cinta? Pergi, pergi, pergi. Cepat cari buku. Kalau tak sembuh, Bagas, kita semua terimbas. Oke. Say that, pergi! Penyakit rindu. Katanya, belakangan, Baginda sering memanggil, yang apa itu? Klan tabib suci, gadis suci. Berdiam lama di kamar. Dulu, Putri Kenanga datang. Baginda selalu menepisnya cuma dengan 2 kalimat. Tampaknya Baginda bersikap agak berbeda pada gadis suci ini. Betul. Baginda begitu perhatian pada gadis suci itu. Lihat upeti baru ini, buah segar. Tiap hari dikirim ke sang gadis suci. Jangan-jangan Baginda suka. Villa Taman Utara. Jangan ya, asal bicara. Ayo, pergi. Gadis suci. Ini dari Marquis Nanping. Semoga gadis suci bisa jawab baik-baik pertanyaan di atas. 5 hari, jam segini, aku akan datang mengambil balasanmu. Mikirin apa? Nila, kamu? Nggak kepikiran. Laras, lihat nadi Raja Bagas Mahendra. Apa ada bahaya nyawa? Kalau begitu, kenapa kita nggak pulang lebih awal? Baginda, tak dalam bahaya nyawa. Namun, tak nyaman itu memang nyata, karena sudah datang. Mana bisa pulang kosong? Kalau gejalanya tak terdiagnosis, bukankah itu mempermalukan klan tabib suci kita? Lagi pula, kalau Baginda belum pulih, aku pun dikubur bersamanya. Benar kan? Katamu sering manggil gadis suci itu ke kamar? Lama. Sesi rumah bilang, Baginda amat peduli pada gadis suci itu. Berbeda sekali. Kakak sepupu lagi sakit. Ilmu klan tabib suci. Tak tertandingi di dunia. Jadi suci tekun mengobati sepupunya. Tak apa kalau lama di sana.
Jangan asal menduga. Ya, Oh ya, kau tahu nama Santa itu? kayaknya Laras Ayu. Laras Ayu. Rupanya Baginda belakangan lahap juga. Ya, tapi jangan sampai Laras. Gadis suci tak boleh tahu. Kalau tidak, ini jadi sia-sia. Gadis suci. Makanan kiriman 2 hari ini. Tak disentuh sedikit pun. Tapi nggak enak. Kata pelayannya, dia sakit. Panggilan Baginda hari ini. Kayaknya nggak datang. Kenapa baru bilang? Hari itu angin kencang. Jangan duduk di luar lama-lama. Sudah kukatakan, kan? Eo, cepat minum obat, biar lekas sembuh. Tabib suci Nila Puspita. Kok sakit? Paduka, Sang Santa hanya terkena angin dingin. Minum obat, istirahat 2 hari, nanti membaik. Tidak parah. 2 hari. Kok belum sembuh? Semuanya klan tabib kan? Kok sakit ringan gini aja nggak bisa diobati? Kenapa Bagas Mahendra marah besar begini? Apa dia marah karena aku tak bisa mengobatinya? Tapi semangatnya hari ini bagus sekali. Keluar. Baik. Paduka, hamba. Tak usah. Kuizinkan, tak usah lagi sembah raja ini. Tampan tiada tara lembut tak terkira. Calon permaisurinya sungguh beruntung. Aku sendiri saja. Anggurku semua manis. Bagas, sejak kecil aku selalu ngalah padamu. Tapi Laras Ayu, tak akan kulepaskan. Laras Ayu. Entah gadis suci ini sebenarnya siapa? Kau siapa? Hamba menghadap Putri Kenanga. Putri! Hamba atas titah permaisuri langit. Buka ingatan Dewata Putri. Ingatan Dewata? Apa maksudmu? Maaf. Kau! Jangan dekati aku! Jangan mendekat! Tahu siapa sepupuku? Beraninya akan kubunuh kau!
Panah pemusnah roh yang ibu angkat bilang. Orang ini sebenarnya siapa? Sulit juga ditaklukkan. Nila, kenapa sudah bangun pagi sekali? Baginda, Demam Paduka? Reda? Beta tunggu. Kau nyembuhin aku? hamba telah sembuh. Merepotkan Baginda. Baginda, akhir-akhir ini apakah masih sesak napas? Atau gejala tidak nyaman lainnya? Atau kau periksa Baginda lagi? Senyummu cerah. Hari ini moodmu bagus ya? Kemarin dia datang, langkahnya ringan, wajahnya merona. Sekarang, napasnya teratur, segar berseri. Tak kayak dia bilang, begitu lemah. Hamba bodoh. Baginda, denyut nadi ini kuat dan stabil. Sesak, napas pendek, kepala serasa pecah. Tak nafsu, tak bisa tidur, meski agak berlebihan. Tapi gejala ini memang pernah muncul padaku. Paduka, gadis suci klan tabib suci. Tak tahu gejala apa ini. Baginda, hamba. Kau kurang pengalaman, bukan salahmu. Penyakit hamba ini tak tercatat di kitab. Pengobatan biasa. Baginda, sesuai pengamatan hamba, denyut nadi Baginda adalah penyakit rindu. Kau yakin dengan diagnosismu? Ya, ternyata wanita itulah obat terbaik Baginda. Raja ini mau tanya? Kau lebih suka aku sakit atau sehat? Baginda, apa maksud perkataan itu? Hamba tentu berharap Baginda sehat. Panjang umur, ya. Eyo, eyo, eyo. Bubur wijen baru giling. Wanginya. Tak tahu Baginda datang. Maaf, lancang. Nila. Namanya kok terdengar familiar, ya? Hamba sarankan Baginda, coba gunakan herbal Nila. Nila? Betul. Selain bisa mengusir dingin, angin, dan lembab, juga bisa obati Baginda yang juga bisa mengobati Baginda yang ginjal lemah. Oh ya. Sebentar lagi festival Lentera.
Mau tanya, kamu suka lentera seperti apa? Lentera Phoenix ya. Jati. Jati. Ada apa? Kenapa ini? Putri! Cepat, lompat ke sini! Sil! Ini murka alam arwah. Putri! Jati. Ya. Kemurkaan sungai pelupa terkumpul. Dewa dan iblis pun gentar. Putri, pergi dulu! Jati, jangan maksain. Kau bakal kena batunya sendiri. Jati Wibowo. Jati Wibowo. Jati Wibowo. Putri, cepat pergi! Jati Wibowo. Jati Wibowo. Waktu itu sebenarnya terjadi apa? Kenapa kau tak mau mengakuiku? Ah, sejak datang ke sini, kulihat kau murung, kepikiran. Kenapa? Bukan apa-apa. Mungkin tak terbiasa. Aku lihat Raja Bagas tampak segar bugar. Tak tampak seperti orang sakit. Bagaimana kalau kita pulang ke klan tabib suci? Misi klan tabib suci kami menjamin Raja Bagas sehat. Sekarang, Raja Yi sendiri belum bilang sudah sembuh. Bagaimana mungkin kita pergi seenaknya? Tidak bisa atau tidak mau? Aku gadis suci, jadi biar aku yang menanggungnya. Gadis suci. Kau ingat saja. Kamu hari ini kenapa? Tak apa.
Harus gimana? Bagas, sayang? Marquis Nanping. Pilih siapa? Ada kabar dari gadis suci? Lapor, Tuan Marquis, belum ada gerakan apapun. Rupanya, dia belum tahu caraku. Sudah waktunya memberi tekanan padanya. Kamu siapa? Kamu nggak apa-apa? Ada yang terluka? Aku tak apa. Terima kasih, Dewa Aditya Pramana. Nyaris. Kalau Dewa Aditya tak muncul tepat waktu, nyawaku ini tadi nyaris hilang. Punya musuh? Oh, orang yang ku kenal sejak kecil. Tak banyak, mana bisa punya musuh. Jangan-jangan Marquis Nanping? Tapi baru aja dia ngirim surat buat nekan. Langsung mau bunuhku. Ini tak wajar. Panah itu aneh. Bukan senjata manusia. Sepertinya... Jangan khawatir, biar aku yang urus. Wah, indah sekali sisik ikan ini. Ini sisik naga Sisik naga. untukmu. Kalau Nona Laras mencariku, lepaskan mantra panggil naga. Mantra panggil naga. Terima kasih, Dewa Aditya. Wangi sekali. Aromanya mirip ambar naga, tapi lebih harum. Segar manis. Aromanya, Dewa Aditya, persis sama. Entah bisa dipakai untuk bahan obat? Kuma ini... Kalau dijadikan obat, sayang sekali. Bercanda. Dewa Aditya ngasih barang semahal ini buatku. Aku pasti akan simpan baik-baik. Baik-baik ya. Dulu, ada Dewi. Janji, temani aku, lihat Ratu Malam mekar. Tapi lalu karena berbagai alasan, tak jadi terlaksana. 10 hari lagi, bunga ini mekar lagi. Boleh kuajak Nona Laras Ayu?
Nikmati bunga ini bersamaku. Diselamatkan, diberi sisik naga pula. Diajak lihat bunga lagi. Dewa Aditya, begitu tulus. Membuat Laras Ayu agak malu. Jika Nona Laras Ayu sudi menerima, Aditya akan sangat bahagia. Kita tak ada hubungan. Mana mungkin ku terima begitu saja, walau tak berharta. Dewa Aditya, kalau ada keinginan, silakan beritahu. Pasti ku bantu sebisaku. Kalau begitu, Nona bisa bikin arak? Buat arak? Sahabat lamaku sering bilang, menikmati bunga dan arak nikmat. Sampai terlena, lupa pulang. Gampang. Serahkan padaku. Sahabat lamamu, lumayan berselera ya. Malam ini, Dewa Malam tak menata bintang. Malam ini membosankan. Paduka. Silakan duduk, Peri. Di langit luas ini, yang tahu Aditya pergi. Hanya Peri sendiri. Peri turun tengah malam. Bukan cuma sekadar duduk bersama. Sesepele itu ya. Di hadapan Paduka, hamba tak berani berdusta. Peri Laras Ayu diuji. Baginda Kaisar Langit bertitah keras kepada seluruh dewa. Jangan ikut campur. Tindakan Paduka kali ini sudah melampaui batas. Ayahanda Kaisar menyuruh Peri menjaga Laras Ayu. Tapi tadi, Laras Ayu nyaris dibunuh. Pasti Paduka pakai cermin penilik dunia fana. Pembunuh itu jelas bukan manusia biasa. Salahku, lalai menjaga. Paduka, sanggup atau tidak? Sebenarnya, tidak ayahanda. Aditya Pramana mana berani melanggar. Paduka pun punya kesulitannya sendiri. Aditya tak ingin lanjut membahasnya. Ingin tenang, tak henti terusik. Aditya tadinya hendak meredakan, ada yang justru berniat jahat. Pada akhirnya, Laras Ayu, tunangan hamba ini. Kalau dia sampai kenapa-kenapa, walau begitu, dewa ini pun tak berpengaruh. Juga pasti takkan tinggal diam. Kalau harus bikin geger di balairung awan 9 langit pun, Aditya pun tak gentar. Paduka berlebihan. Tak seorang pun berani menyakiti permaisuri langit Paduka. Lagi pula, ini perintah langsung Kaisar. Tentu akan kulaksanakan sepenuh hati. Kalau begitu, terima kasih. Semoga memang begitu. Terakhir, ku ingatkan Paduka satu hal. Laras Ayu, bukan sekedar tunangan hamba. Dia juga putri mantan Dewi Bunga dan Dewa Air. Kaisar Langit pun menaruh perhatian khusus padanya. Ke alam fana. Cak lain demi Laras Ayu secara istimewa diangkat menjadi Dewi Bunga. Kuma basa-basi. Andai Dewi Bunga sampai celaka, Kaisar pasti menyelidiki dengan ketat. Kau pikir, siapa yang tanggung ini? Saat itu nanti, siapa lagi yang maju? Aku akan menjamin keamananmu. Paduka bijaksana. Mana yang perlu dibuka? Mana yang perlu ditutup? Tentu sudah jadi keputusanmu. Sudah malam. Silahkan. Sebentar lagi sampai. Ayah! Salam hormat, Putri. Suhui datang. Baik. Turun dulu. Baik. Ayah! Lihat, ayah dan Perdana Menteri Fuda itu. Mana yang lebih berwibawa? Pasti ayah. Fuda mana mungkin menandingi ayah. Dibanding Baginda Raja, bagaimana? Dulu ayah terunggul di Huana. Waktu itu sepupuku belum lahir. Kapanpun,
Di hati Suhui, ayah selalu paling terbaik sedunia. Ya, gagah perkasa, anggun menawan. Kamu ini, mulutmu manis sekali. Kau begitu bijak menawan hati. Nanti entah cowok beruntung yang mana menikahimu. Ayah cuma takut bakal mati karena iri dan cemburu deh. Ayah, kok mulai lagi? Luas, Juana, yang rela aku bikinin masakan. Siapa lagi? Ayah, masa cemburu sama sepupuku? 3 kalimat sepupu lagi. Memang anak perempuan condong keluar. Anak perempuan sepertimu. Kebesaran Tuk Baginda. Ayah, ngomong apa? Anakku nggak nikah aja, boleh kan? Marquis, ini sup walet salju dari Putri untuk Tuan. Kalau ayah bilang, gadis ikut orang. Walet salju yang putrimu rebus sendiri, ya jangan minum. Pemberian anak, jangan ada yang merebut. Pelan, pelan. Lupa lagi jaga kesehatan. Gimana rasanya? Enak. Diracik putri tercinta dengan penuh perhatian, mana mungkin tidak enak? Tiada tanding di dunia fana. Kemarin janjinya rapat jam 7 pagi. Ini sudah siang. Paduka selalu tepat waktu. Jangan-jangan... Dizes itu. Paduka, mengidap penyakit rahasia apa? Itu semua omong kosong tanpa dasar. Tak usah khawatir. Marquis Nanping, Baginda berburu di Gunung Raya. Apakah terjadi sesuatu? Hamba dengar, ada pasukan penyergap dari kerajaan Liango. Perdana Menteri Fuda, kita ini bawahan. Mengabdi setia pada tugas negara, itu saja. Di luar kacau, di bawah kacau, tak masalah. Kita jangan sampai kacau. Cepat panggil gadis suci. Baik. General Qin. Baginda kenapa? Baginda kurang sehat. Mohon Tuan berdua kembali. Tunggu! Minggir! Baginda! Baginda!